Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen of Rise, Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya kita diperlihatkan Kyotian yang berpamitan dengan si Royan untuk segera pergi ke medan perang Valen Void bersama Dao. Beberapa saat kemudian, Kyotian dan Dao telah sampai di alam Void. Wang Cai menjelaskan bahwa ini adalah navigasi dalam Void, dan tanda merah melambangkan perahu terbang Void yang telah ditandai dan dikunci oleh Kyotian. Pengingat, untuk menghindari robekan ruang, Wang Cai memberi saran kepada Kyotian untuk jangan terbang dengan kecepatan berlebihan. Kyotian pun menerima saran dari Wang Cai, dan setelah itu Kyotian dan Dao pun langsung pergi. Di sisi lain, kapal Void milik Jia Benya sedang terbang dengan kecepatan tinggi. Di saat Jia Benya sedang mandi bersama seorang wanita, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan jika ada situasi. Orang tersebut mengatakan jika ada sesuatu yang mendekati mereka dengan cepat. Bahkan jika mereka mengubah arah di tengah jalan, itu masih mengejar mereka. Jia Benya menanyakan siapa lawannya. Apakah deteksi metode formasi menghasilkan deteksi dan apa hasilnya? Orang tersebut menjawab, entahlah, kecepatan lawan terlalu cepat. Ada pergerakan yang relatif besar dalam aliran turbulensi dari Void. Bahkan formasi pendeteksi tidak menemukan apapun yang mendekat. Tiba-tiba, kapal tersebut berguncang dengan sangat kuat. Jia Benya dan bawahannya pun langsung mengecek keluar. Dan ternyata ada Kyotian dan Dao. Jia Benya tahu jika itu adalah Pangeran Kyo. Berlari begitu cepat benar-benar memiliki rasa bersalah. Jia Benya bingung dan berpikir, mengapa aku bersalah menyebutku lari cepat? BTW, bagaimana orang ini tahu bahwa perahu perang ada di sini? Apakah itu formasi pelacak? Tidak. Bukankah dia adalah pria yang mengandalkan wanita? Bagaimana dia bisa tahu formasi? Mungkinkah pria yang mengandalkan wanita adalah penyamaran? Tapi nyatanya dia dikirim oleh markas untuk diam-diam melindungi Long Qiu Baiking. Jia Benya kaget karena Kyotian tiba-tiba sudah berada tepat di hadapannya. Jia Benya yang kaget langsung mundur dengan cepat. Brengsek, dengan kekuatan di tingkat ke-16ku, aku membiarkan orang ini mendekat tanpa ku sadari. Sepertinya kekuatannya jelas tidak sederhana, ucap pikiran Jia Benya yang kaget. Kyotian menanyakan kepada Jia Benya apa yang sedang dia pikirkan. Jia Benya menjawab jika dirinya sedang berpikir tentang melanggar hukum. Kau lihat, dia menghitung, dan dia menghitung dengan sangat terang-terangan, ucap Kyotian. Dao berpikir jika apa yang Kyotian katakan adalah apa yang benar. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Berinisiatiflah untuk menjelaskan. Kyotian berpikir jika dirinya adalah seorang jenius kecil yang berempati. Jia Benya bengong dan berpikir, apa yang dibicarakan orang ini? Apa yang aku jelaskan? Namun, dia benar-benar datang ke kapal terbangku dengan sangat ceroboh. Dia benar-benar cari mati. Jia Benya berkata, tidakkah ada yang memberitahumu bahwa kamu tidak boleh datang begitu saja ke artefak spiritual berbentuk istana milik orang lain?
Setelah itu, Jiebinnya langsung mengaktifkan sebuah teknik. Biarkan kulihat apa kau yang terbaik atau aku yang lebih baik di alam open ke-18. Jiebinnya langsung mengeluarkan kekuatannya. Dan setelah itu, Jiebinnya langsung mengeluarkan sebuah senjata spiritual. Senjata tersebut memancarkan sebuah aura yang sangat kuat. Qiuetian menanyakan kepada Dao mengapa Dao gemetar. Dao menjawab, Tuan Qiu, senjata spiritual tipe istana umumnya memiliki formasi yang dapat meningkatkan kultivasi tuannya. Sekarang, Jiebinnya dapat menekanku dengan kekuatan formasi. Lagi pula, naga tua ini adalah tubuh roh naga. Tanpa restu dari daging dan darah, adalah normal untuk gemetar. Aura tersebut mulai berkumpul di satu tempat. Dan setelah itu, aura tersebut membentuk sebuah pedang. Gandakan kekuatan, pedang guntur bayangan darah. Dan Jiebinnya langsung menyerang ke arah Qiuetian dan berpikir jika dirinya kali ini ingin membunuh dengan satu serangan. Dan seketika, serangan Jiebinnya sudah berada di dekat leher Qiuetian. Dan serangan tersebut langsung mengenai Qiuetian dengan sangat kuat. Lain kali, jangan melihat terlalu tinggi pada diri sendiri dan bergegas ke senjata roh berbentuk istana orang lain. Jiebinnya bengong ketika pedangnya rontok. Jiebinnya bingung di mana pedangnya yang panjang dan kilat. Jiebinnya melihat ke arah Qiuetian dan berpikir, kenapa? Aku yakin aku menebasnya dengan benar. Dao menghela nafasnya. Lihat tidak, dia langsung membunuh orang ketika kau muncul. Niat untuk menyakiti orang lain sudah jelas. Dao mengatakan jika itu benar, orang-orang ini sangatlah kejam. Jiebinnya terjatuh dan berpikir, gerakan pembunuh terkuat yang aku banggakan, Long Qiu Bai King. Kamu pasti sakit jiwa. Ada monster di sisimu. Kau masih ingin meminta bantuan. Qiuetian menyuruh Jiebinnya untuk mengatakannya. Jiebinnya menanyakan mengatakan apa. Qiuetian berpikir, aku tidak menyangka kau masih terburu-buru untuk meminta pertarungan. Setelah itu, Qiuetian langsung menampar Jiebinnya hingga terpental. Sepertinya kamu tidak tahu situasi apa yang kamu hadapi. Katakan cepat. Apa yang harus aku katakan? Tanya Jiebinnya. Kau sangat tidak tahu malu. Aku korban. Belum marah. Namun kamu masih berani marah. Qiuetian pun langsung menampar Jiebinnya berkali-kali hingga Jiebinnya pingsan. Beberapa saat kemudian, mengaku dengan lembut, menolak dengan tegas, dan bicara lebih awal dengan mudah. Hanya bertanya, apa yang ingin Anda ketahui? Hanya bertanya. Jiebinnya kaget ketika Qiuetian mengangkat tangannya. Jiebinnya pun langsung bersujud dan berkata, di belakangku adalah panah Duozhang dari perkumpulan tetua aliansi dari aliansi 100 ras. Qiuetian menanyakan lalu apa? Jiebinnya berpikir, jadi yang ingin dia tanyakan adalah kekuatan di balik layar keluarga Jia. Ngomong-ngomong, dia memiliki hubungan yang baik dengan Long Qiu Bai King. Yang ingin dia tanyakan pasti tentang masalah keluarga Jia dengan Long Qiu Bai King. Tanyakan lebih awal. Sudah kubilang tanya lebih awal. Kenapa kamu memukulku berkali-kali? Jiebinnya berkata, jika panah Duozhang tidak puas dengan pemimpin aliansi Shu selama bertahun-tahun, jadi menyuruh kita letakkan batu sandungan di garis depan medan perang. Semua rencananya disediakan olehnya, dan keluarga Jia kami hanya mematuhi perintah.
Kyotan menampar Jiabennya lagi. Kyotan mengatakan jika itu salah. Kyotan menyuruh kepada Jiabennya untuk terus berpikir. Setelah itu, Jiabennya mengeluarkan sebuah benda dan mengatakan jika dirinya memiliki peta garis pertahanan di wilayah Gunung Kuanfu. Dan Jiabennya meminta kepada Kyotan untuk melihatnya. Kyotan pun langsung mengambilnya dan langsung melihat peta tersebut. Setelah itu, Kyotan memukul Jiabennya dan berkata, "Ada yang salah dengan otakmu. Untuk apa aku menginginkan benda ini? Teruslah berpikir." Jiabennya langsung bersujud dan meminta kepada Kyotan untuk tenang. Dan meminta Kyotan untuk memberi dirinya berpikir lagi. Dao mengatakan jika mereka hampir sampai di Gunung Kuanfu. Dao berkata, basis formasi pertahanan terbentuk dari pecahan-pecahan dunia. Dan daerah sekitarnya dikelilingi oleh benteng perang berbentuk pulau. Tata letak depan pertahanan ganda seperti ini. Dengan lebih dari satu gerak maju dan mundur. Sangat mengasihkan. Tetapi sangat disayangkan. Sangat disayangkan begitu banyak sumber daya yang ditempatkan di tempat ini. Tetapi medan perang di depan yang sangat membutuhkan tidak dapat menikmatinya. Aku bilang tentangmu, keluarga Jiamu, benar-benar tidak tahu malu. Para prajurit di garis depan telah berkorban dengan sia-sia. Anda benar, itu benar-benar tak tahu malu. Ucap Jiabennya sambil menampar dirinya sendiri. Kyotan yang melihatnya pun merasa jijik. Kyotan berbisik kepada Dao. Tidak heran ketika aku bertanya dia tidak tahu. Ternyata dia sudah gila. Benar-benar memukul diri sendiri. Pernahkah kau melihat orang seperti ini? Tanya Kyotan kepada Dao. Dao menjawab jika dirinya baru melihat ini untuk pertama kalinya. Aku sangat pintar. Selama aku memukul diriku sendiri dengan cepat, orang ini tidak akan dapat menemukan kesempatan untuk memukulku. Ucap pikiran Jiabennya. Jiabennya pun langsung ketawa. Kyotan menanyakan kepada Dao apa yang sedang terjadi. Dao menjawab jika Jiabennya telah dirusak oleh Kyotan. Kyotan membantah bahwa itu tidak mungkin disebabkan oleh dirinya. Dao bingung bagaimana bisa seorang menjadi bodoh seperti ini. Dao menanyakan kepada Kyotan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Jangan khawatir, Jiabennya ada di tangan kita. Kita bisa menggunakannya sepenuhnya. Kyotan berpikir, ekspresinya menjijikan. Menggambarkannya sebagai anjing adalah penghinaan terhadap seekor anjing. Ayo masuk ke domain Gunung Kuanfu dulu. Selidiki secara diam-diam apa yang disebut domain Gunung Kuanfu dan keluarga Jia. Mungkin akan ada penemuan baru. Bagaimana menurutmu? Tanya Kyotan kepada Dao. Dao bertanya, Tuan Kyo, berarti mungkinkah tentara Wuling musuh yang terdiri dari ras Prostrek dan ras Bloodhound ada di sini? Mungkin saja. Lagi pula, tanpa partisipasi tentara Wuling, hanya mengandalkan pertempuran internal, mereka tidak akan sepenuhnya membahayakan garis depan. Jika garis depan gagal, bisakah bagian belakang bertahan? Tanya Kyotan kepada Jiabennya. Dao berpikir, itu adalah sebuah dugaan sebelumnya. Tapi aku tidak menyangka setelah Jiabennya mendengar kata tentara Wuling. Benar-benar menunjukkan ekspresi mikro yang begitu jelas. Dia benar-benar berinisiatif untuk mengekspos dirinya sendiri. Dao menanyakan kepada Kyotan memang ada masalah dengan keluarga Jia. Kyotan melihat ke arah Jiabennya dan menjawab, semuanya spekulasi. Ekspresi mikro Jiabennya hanya bertahan sedetik, 3 atau 4 detik.
Dan itu tidak secara langsung membuktikan bahwa ada mata-mata atau pengkhianat di keluarga Jie. Kita masih harus menyelidiki lebih lanjut. Ingat, kita tidak akan melepaskan musuh. Kita juga tidak akan menyalahkan orang baik. Semuanya ada di bawah perintahku. Hal yang paling menakutkan tentang Tuan Qiyou adalah akal sehatnya. Tapi apa yang baru saja dikatakan sangat masuk akal. Dan aku tidak bisa membantahnya, ucap pikiran Dao. Dao menepuk bahu Jiebei-nya dan berkata, untuk terakhir kalinya, mari kita lihat lebih dekat domain pegunungan Quanfu ini. Jiebei-nya bingung apa maksud dari perkataan Dao barusan. Tak lama lagi, kampung halamanmu Gunung Quanfu akan menjadi sejarah. Sama seperti kota Frontalwar, itu telah menjadi sejarah yang hanya ada dalam ingatan orang, ucap pikiran Dao. Jiebei-nya berpikir, kenapa semakin banyak bicara, semakin sedikit yang aku mengerti. Apa artinya menjadi sejarah? Apa itu berarti menjadi terkenal selama ribuan tahun? Bukankah itu bagus? Beberapa saat kemudian, Yodan menanyakan kepada Dao apa itu. Dao menjawab bahwa itu adalah pintu masuk ke dunia realm. Umumnya dikenal sebagai Realm Pass. Itu dibangun dengan menggunakan beberapa titik lemah pada penghalang dunia. Dan terutama digunakan untuk meninjau dan memeriksa informasi personel yang masuk dan keluar dari dunia realm untuk mencegah orang dengan motif tersembunyi masuk. Lalu mengapa tidak ada gerbang realm pass di wilayah iblis suci? Tanya Qiyou Tian. Dao menjawab jika di wilayah iblis suci juga ada. Tetapi Anda, Tuan, mengapa penghalang dunia sebagai bukan apa-apa? Masuk sesuka Anda dan keluar sesuka Anda. Jiebei-nya yang mendengarnya hanya bisa bengong sambil berpikir, apakah ini manusia? Melihat penghalang dunia seperti ini bukan apa-apa. Datang dan pergi dengan bebas. Dari mana orang ini berasal? Tidak, ras prostrek itu memasuki alam iblis sesuka hati. Karena Anda saat itu untuk mengintegrasikan wilayah iblis suci dan dinasti Yan Agung, Anda meregangkan sedikit wilayah iblis suci. Setelah wilayah iblis suci diregangkan, ada beberapa titik lemah lagi yang memberi kesempatan pada orang-orang ras prostrek untuk memanfaatkannya. Tapi wilayah Gunung Quanfu ini cukup ramai. Wilayah pegunungan Quanfu menjadi tempat yang harus dilewati untuk rute Void. Jadi ada begitu banyak senjata roh terbang yang melewatinya. Justru karena itulah satu-satunya cara wilayah Gunung Quanfu disebut garis pertahanan kedua. Setelah medan perang Valen Flank Void ditembus, wilayah Gunung Quanfu akan menjadi medan perang Void baru. Tempat yang harus dilewati. Tidak bisakah kau mengambil jalan memutar? Bila jaraknya relatif jauh, bukankah daerah sekitarnya kosong? Lewati saja. Jiebei-nya menahan tawa sambil berpikir. Akal sehat yang begitu sederhana. Bahkan anak-anak pun mengetahuinya. Mengapa orang kuat mesum ini tidak mengetahuinya? Tuan Qiyou, turbulensi dalam Void terkadang kuat dan terkadang lemah. Ketika kuat, itu dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang seperti Jiebei-nya. Dan ketika lemah, itu dapat dengan mudah menahan ranah Sain. Turbulensi di ruang Void relatif lembut dan bahkan bisa menjadi pendorong senjata roh terbang Void. Seiring waktu, semua orang berjalan dalam Void sesuai dengan rute Void. Menurut pengamatanku, turbulensi dalam Void yang mengelilingi wilayah Gunung Quanfu sangat menakutkan.
dan dapat dengan mudah menghancurkan orang yang kuat di ranah Dao. Jiabeinya menganggukkan kepalanya dan berkata, jika apa yang dikatakan Dao itu semuanya benar. Selain itu, di tanah Void di sebelah utara wilayah Gunung Guanfu, ada kolam guntur dari Void Thunder. Brilliant Heavenly Thunder tidak terkalahkan dan dapat digambarkan sebagai jalan buntu. Tidak ada yang bisa melewatinya. Void Thunder, guntur ini, apakah itu hitam dengan sedikit cahaya putih di atasnya? Itu terlihat seperti lautan guntur dan kilat. Jiabeinya menanyakan kepada Qiuetian, apakah Qiuetian sudah pernah melihatnya? Aneh, ketika aku bergegas dari Gurun Tanduk Selatan ke wilayah Iblis Suci, sepertinya aku membawamu melalui kolam Void Thunder ini, bukan? Mungkinkah wilayah Tanduk Selatan masih termasuk dalam wilayah Gunung Guanfu? Tanya Qiuetian kepada Dao. Dao menjawab, Anda memang membawa semua orang melalui kolam Void Thunder saat itu. Dan wilayah Tanduk Selatan berada di dekat wilayah Gunung Guanfu. Jiabeinya menelan ludah dan berpikir, mengapa aku harus membawa monster seperti itu dari sisi Long Qiu Baiking? Aku adalah pendosa keluarga. Ayah, kakek, aku minta maaf kepada leluhurku. Beberapa saat kemudian, di Realm Pass di kota Gunung Guanfu, Qiuetian menanyakan kepada Jiabeinya apakah perlu diperiksa saat memasuki Realm Pass. Jiabeinya berkata, denganku di sini, kalian berdua bisa mengarang identitas sesuka hati. Qiuetian mengatakan jika identitasnya adalah kakeknya Jiabeinya. Mulai sekarang, kamu adalah cucu yang baik. Apakah kau mengerti? Jiabeinya pun langsung bersujud dan memanggil Qiuetian kakek. Mengerti, ini kakek, yang ini ayah baptismu. Tuan Qiu, kamu sangat kekanak-kanakan, ucap pikiran Dao. Qiuetian mengeluarkan sebuah pil, dan Qiuetian menyuruh Jiabeinya untuk memakannya. Jiabeinya tanpa ragu langsung memakan pil tersebut. Qiuetian kaget dan berpikir, mungkinkah Jiabeinya benar-benar jadi bodoh olehku? Apakah kau bahkan tidak curiga itu racun? Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.